pejabat Kesultanan dan juga para temenggung Keadipatian Bandung. Baik, terima kasih atas waktunya kepada pembawa acara. Pada pagi hari ini akan kita laksanakan pengambilan sumpah dari Keadipatian Bandung. Betul Pak Adipati ya? Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara pengambilan sumpah jabatan nomor 010 garis miring plus garis miring KS garis miring Patrakusuma 8 garis miring 3 garis miring 2022 pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu atau Selako International Federation. Berikut para pejabat yang akan dilantik. 1. Raden Koswara, jabatan Adipati Bandung. Silakan maju ke depan Bapak Adipati. 2. Raden Darham, jabatan MPD Keadipatian Bandung. Ketiga, Raden Muhammad Ishak, jabatan Bendahara Keadipatian Bandung. Keempat, Raden Yudi, jabatan Sekretaris Keadipatian Bandung. 5. Raden Ahmad Kurnia, jabatan Humas Keadipatian Bandung. 6. Raden Aud Absen, jabatan Temenggung Bandung. Untuk pengambilan sumpah jabatan akan langsung dibacakan oleh Bapak Ketua MPP Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Mohon diikuti ya, yang diambil sumpah jabatannya mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, apakah saudara sudah siap untuk mengangkat sumpah? Siap. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku pejabat kesultanan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Brata Dharma Satya Asta Brata dan Pedoman Senopati. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan jabatan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mengutamakan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan saya sendiri. kepentingan umum daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang Seseorang atau golongan atau golongan dan akan menjunjung tinggi akan menjunjung tinggi kehormatan kesultanan. kehormatan kesultanan. Bahwa saya Bahwa saya akan menjaga tingkah laku akan menjaga tingkah laku saya saya dan akan menjalankan kewajiban saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, sesuai dengan kehormatan, martabat, martabat, tanggung jawab tanggung jawab sebagai pejabat kesultanan. sebagai pejabat kesultanan. Terima kasih. Satu, dua, ya. Satu, dua, ya. Selamat Pak ya, selamat bertugas di Kabupaten Bandung. Bisa mengembangkan di sana Pak. Panu sadesta. Arah. Ini anak. Siap Bapak, akan saya jalankan Pak. Merdeka kan Bro? Merdeka. Siap, laksanakan. Sukses. Siap. Amanah nun Pugi.
Selanjutnya sambutan atau pemaparan daripada Sultan Patrakusuma ke-8 kami kepadanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pangagung, para bapak ibu, para adipati, bapak ketua MPP anu kusim kuring dipihormat, bapak Kapolsip, bapak Panglima Absip, dan juga seluruh jajaran para pangagung Kesultanan Salacau Temu Rahayu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada hari ini tanggal 30 Oktober, alhamdulillah kita mengadakan dua acara. Satu dalam rangka memperingati hari ditetapkannya dan beredarnya mata uang rupiah. Mungkin bapak-bapak para pangagung akan bertanya-tanya, kenapa pemerintah tidak pernah melaksanakan dan memperingati hari mata uang rupiah itu? Perlu bapak-bapak ketahui dan kita keluarga besar Selako harus memahami bahwa pemerintahan Republik Indonesia itu hanyalah pelaksana regulator yang dilaksanakan oleh Bank Sentral Indonesia. Jadi yang menjadi pemilik lisensi dan jaminan mata uang rupiah itu adalah INA 18. INA 18 itu adalah internasional raja-raja 18 kerajaan di seluruh dunia yang diketuai Pak Bambang Utomo almarhum sebagai ketua majelis tertinggi di Salako Internasional Federation. Dan pada hari ini kita semua Selako, bukan saya, kita semua Selako sebagai caretaker, atau bisa dikatakan secara bahasa keren, bahasa pemerintah itu adalah ex officio, pertanggungjawaban institusi, atau juga bisa dikatakan Selako ini sebagai eksekutor daripada Grantor of the Trust Liechtenstein MK Bambang Utomo. Dan saya yang bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Selako Internasional Federation. Jadi bapak-bapak ibu, para pangagung harus memahami. Jadi saya menulis tentang segala jenis permasalahan sejarah dan keuangan, baik pun pidato-pidato saya ada di YouTube, harus dipahami. Agar bapak-bapak, ibu-ibu dalam melaksanakan tugas di wilayah masing-masing, terutama Bapak Adipati Bandung yang baru hari ini tanggal 30 diresmikan sebagai Adipati Bandung. Jadi saya menegaskan dalam rangka menjalankan tugas Bapak Adipati di Bandung, karena tentu Bapak Adipati di Bandung ini tantangannya akan lebih berat. Satu, karena di Bandung pusat pendidikan orang-orang hebat. Para profesor di Bandung tidak terhitung, apalagi doktor S2, S1 sudah tidak terhitung. Mungkin seluruh rakyat atau penduduk kota Bandung itu semuanya orang-orang hebat. Jadi Pak Adipati dan jajaran tentu akan menghadapi mereka. Tapi ingat amanat saya, yang bertanggung jawab urusan ini adalah saya. Dan ini akan dimuat di YouTube. Jadi Pak Adipati, para pangagung, para tumenggung, para demam di Bandung cukup menyampaikan apa yang saya sampaikan, mau itu di tulisan ataupun di lisan di media cetak maupun elektronik. Cukup menyampaikan itu, dan yang bertanggung jawab urusan ini adalah pimpinan saya, yaitu Rohidin SH. Dan alhamdulillah secara hukum saya sudah selesai S1, dan saat ini saya juga lagi mengambil S2.
Mudah-mudahan atas berkah Allah saya diberikan kesehatan mampu menyelesaikan pendidikan saya di S2. Artinya saya bertanggung jawab terhadap urusan ini, bukan hanya tanggung jawab secara mulut. Secara moral saya tanggung jawab, secara negara saya bertanggung jawab, secara hukum internasional saya bertanggung jawab. Bahwa saya sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan lisensi 3 mata uang, yaitu rupiah, US dollar, dan euro. Dan apabila omongan saya ini bohong, Bapak harus memahami, ada undang-undang ITE yang mengatur tentang pembohongan publik. Dan saya sendiri tidak mungkin dengan seenaknya, dengan semudah ini ingin dipenjarakan melanggar undang-undang ITE. Jadi saya bertanggung jawab mengenai lisensi 3 mata uang, yaitu rupiah, US dollar, dan euro. Saya sebagai pemimpin tertinggi, sebagai caretaker-nya grantor of the trust, atau sebagai ex officio-nya grantor, atau sebagai eksekutornya grantor. Kembali ke tadi, kenapa pemerintah tidak pernah melaksanakan, memperingati nilai-nilai kedaulatan negara? Ya, itu kembali kepada mereka. Kita harus yakin atas kekuasaan Allah bahwa kebenaran itu memiliki jalan dan caranya sendiri, meskipun semua orang mengingkarinya. Itu prinsip saya. Dan amanat Pak Bambang itulah kata-kata sederhana. Jangan pernah khawatir. Kalau dalam istilah Islam, dalam keterangan wali itu kan wakil. Ada kalimat Allah inna auliya Allahi la haufun alaihim walahum yahzanun. Jadi bagi wakil-wakil yang menegakkan kebenaran, jangan pernah ada kekhawatiran. Jangan pernah ada keraguan. Jangan pernah ada ketakutan. Karena kebenaran akan menjadi pemenang pada akhirnya. Dan saya juga mengamanatkan kepada keluarga besar Salako International Federation, maupun yang hadir ataupun yang tidak, siapapun nanti yang mendengar amanat saya satu. Indonesia hari ini sangat bergejolak dari sisi politik, fitnah, berbagai isu. Saya minta keluarga besar Salako tidak ikut campur. Jangan terbawa arus oleh pergerakan politik pro kontranya mereka. Biarkan mereka sesuai kehendak mereka. Yang satu membela ini, yang satu menjelekkan ini, yang satu menghancurkan ini, yang satu meninggikan ini. Biarkan sekehendak mereka, sesuka mereka. Kita jangan ikut campur. Kita fokus satu dalam rangka melestarikan budaya-budaya leluhur kita, adab-adab budaya ketimuran kita, ngajak silih asih, silih asuh sesama keluarga kita, dan jaga kehormatan marwah diri, keluarga, dan institusi. Saya minta jangan ikut campur dengan urusan politik. Mau pihak yang disebut kadrun lah, pihak kampret lah, biarkan. Mau kecebong lah, mau biarkan. Biarkan mereka berjalan sekehendak mereka. Karena pada dasarnya hukum kebenaran itu ibarat pedang, sedang membanting, sedang membabat seluruh kebatilan-kebatilan. Kita lebih memperbanyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi alam, situasi negara sudah tidak bersahabat. Maka daripada kita sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin, kalau istilah bahasa Cina, dalam arti menghidupi keluarga kita, menjaga kehormatan pribadi dan keluarga. Jangan ikut campur urusan hiruk pikuknya pemerintahan. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai negara, ingat, Salako kita semua sebagai orang negara. Saya tegaskan itu, sebagai orang negara. Tetapi secara kedudukan kita sebagai rakyatnya pemerintahan Indonesia. Kenapa saya jelaskan bahwa kita sebagai orang negara? Indonesia tidak akan pernah punya mata uang
dan tidak akan pernah memiliki wilayah yang diakui dari Sabang sampai Merauke tanpa ada negara. Dan siapakah negara itu? Negara itu adalah kingdom, kerajaan, yaitu pemerintahan asal-usul yang diatur oleh pasal 18B tentang hak keistimewaan para raja-raja atau pemerintahan masa lalu. Jadi pemerintah Indonesia satu tidak akan pernah memiliki tanah satu jengkal pun tanpa ada raja-raja atau pemerintahan asal-usul. Kedua, pemerintahan Indonesia tidak akan pernah memiliki nilai kedaulatan yang disebut mata uang tanpa dijamin oleh raja-raja. Karena yang jadi jaminan untuk mencetak mata uang rupiah yang disetor ke World Bank, walaupun itu disetor pada saat MRS Sarinah Ledi Opros sebagai penerus daripada raja-raja terdahulu, itu adalah aset INA 18, internasional aset 18 kerajaan. Dan hari ini mau diaku dan tidak, saya Rohidin bin Haji Raden Saifullah SH sebagai penerima mandat dan penerima nomor kultur heritage atau nomor warisan tetap atas federasi selaku internasional federasi atau internasionalnya Pajajaran. Terlepas percaya dan tidak, saya katakan yang bertanggung jawab urusan ini adalah saya. Pemerintahan manapun, mau tingkat kabupaten, mau tingkat provinsi, mau tingkat nasional, mau tingkat internasional, ketika mau audit, hadapi saya. Jangan pernah menghadapi bapak-bapak secara hukum. Jangan pernah menghadapi orang-orang salakok secara hukum, tapi hadapi saya. Mari kita gelar perkara, mau sipil, mau militer. Buktikan omongan-omongan saya. Dan mereka sudah lupa daratan, padahal mereka berebut jabatan, tahta, kehormatan, usaha dan lain-lain untuk mendapatkan uang. Tapi mereka tidak pernah mengingat dan menghargai nilai-nilai kedaulatan mata uang rupiah. Padahal sebagai grantor sudah mempercayakan kepada pemerintah Indonesia untuk mempertanggungjawabkan regulator tentang keuangan yang diatur oleh Bank Sentral dan aturan-aturannya. Bapak-bapak harus paham, tidak mungkin seorang Muhammad Hatta berani mengumumkan tentang regulasi peredaran mata uang rupiah pada tanggal 30 Oktober 1966 yang pada saat itu Bendahara Negara atau Menteri Keuangan Saprudin Prawira Negara. Kalau tidak memiliki perizinan yang jelas, kalau tidak memiliki lisensi yang jelas, karena akan berhadapan dengan internasional kriminal. Apalagi saat itu Indonesia baru dimerdekakan, diproklamasikan 1945. Jadi tidak mungkin Saprudin Prawira Negara dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berani membuat kriminal. Karena apa? Untuk mengumumkan nilai kedaulatan yang disebut mata uang itu bertanggung jawab terhadap hukum internasional yang ada di dalam piagam PBB. Tidak mungkin. Artinya mereka berani mengumumkan karena jelas izin, lisensi, jaminan yang bertanggung jawab atas lahirnya mata uang rupiah tersebut. Pada saat itu adalah MRS Sarinah Ledi Opros. Dan setelah MRS Sarinah Ledi Opros meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh putranya yaitu MK Bambang Utomo sebagai grantor. Pelaksana penandatanganan di Tanjung Benoa, Bali tahun 1997. Dan pengawal Pak Bambang saat itu dari Mabes TNI adalah Bapak Letnan Jenderal Kiki Sanakrik, orang Purwakarta. Wakasan masih ada, masih hidup. Dan beberapa perwira pada saat itu pada saat di Tanjung Benoa, Bali. Dan penyelesaian penandatangan hukum di gedung A Pejaten
di Gedung A Pejaten pada zaman Kepala BIN-nya Bapak Letnan Jenderal Ari Jepri Kumaat almarhum. Sesmanya pada saat itu Suprapto, Pak Suprapto, Pak Jelani, dan notulen saat itu adalah Mayor Jenderal Bom Suryanto. Beliau adalah bapaknya Irjen Krisnamurti yang sudah bintang 2 dari Polri, dan adiknya juga sudah bintang 2 dari TNI yang memiliki jabatan di staf di Kasat. Jadi 2 putra daripada Pak Maijen Bom Suryanto notulen di Pejaten pada saat Pak Bambang Utomo menghadirkan Morgan dan lain-lain, penetapan dan mengeluarkan izin peredaran mata uang euro, itu Bapak Maijen Bom Suryanto. Dan masih ada orangnya, dan putra-putranya perwira tinggi 2 orang bintang 2. Jadi omongan saya, biarlah mereka mendengar, biarlah mereka mengetahui, agar para senior-senior dan menyadari, dan para junior-junior juga memahami. Tanyakan ke mereka yang saya sebutkan, apa proses 97 Tanjung Benoa Bali, apa proses di Gedung A Pejaten dan juga di Merdeka Barat pada saat 2001-2002, itu dilaksanakan oleh MK Bambang Utomo beserta pelaksana dan wakil-wakil dari pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan hari ini saya, karena Pak Bambang sebagai Ketua Majelis Tinggi kita sudah meninggal dunia, artinya saya ex officio Majelis Tinggi. Sebagai penerus daripada Majelis Tinggi, kedudukan jabatan Pak Bambang. Nomor 2, karena saya secara personal sudah ditandatangani sebagai pelaksana untuk melanjutkan tugas-tugas grantor sebagai institusi, ingat, institusi, untuk mengamankan seluruh aset manajemen agar tidak jatuh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka saya di sini bertindak sebagai eksekutor. Ketika bicara selaku sebagai pelaksana, Pak Bambang sudah menandatangani di prasasti dan dihadapi, disaksikan oleh umum di sini, mengumumkan, kata Pak Bambang, bahwa Sultan Rohidin Patrakusuma VIII adalah anak angkat saya. Dan secara pribadi, saya sebagai penerusnya beliau dalam mempertanggungjawabkan aset manajemen. Ingat, bukan menghakimi memiliki aset grantor, tapi mempertanggungjawabkan menjaga aset manajemen grantor yang digunakan oleh pemerintahan, oleh seluruh pemerintahan, terutama Amerika Serikat, US dollar, Eropa, 28 negara, euro, dan mata uang rupiah yang digunakan oleh Indonesia. Dan mengenai negara-negara lain yang menggunakan mata uang di luar itu kewenangan dan tanggung jawab Amerika Serikat. Karena setiap negara bisa cetak mata uang regionalnya manakala dia memiliki devisa. Dan yang dijadikan devisa itu adalah US dollar. Tapi US dollar adalah milik grantor. Itu kronologis harus jelas. Jadi bapak-bapak, ibu semua harus memahami tentang permasalahan tupoksi dan tanggung jawab. Dan jangan pernah takut bicara kebenaran. Dan bapak jangan mau mengorbankan diri bapak sendiri. Ketika mereka nyerang ke kita, pimpinan saya ada di Selaku. Tinggal kasih YouTube saya, kasih tulisan-tulisan saya, kasih alamat ini, mau pangkat apapun, jabatan apapun. Karena apa? Dunia ini sepakat, sudah menjadi kesepakatan bahwa hukum adalah pamit. Mari kita gelar perkara, buka persoalan permasalahan. Yang jahat itu siapa, yang dijahati siapa, yang menjadi garong siapa, yang digarong siapa, yang taat aturan siapa, yang tidak menaati aturan siapa, yang suka melaksanakan illegal system siapa. Mari kita buka audit secara hukum. Dan saya bicara ini bukan main-main, saya tanggung jawab. Dan saya minta pidato saya ini disebarkan ke seluruh dunia, tidak mengenal pangkat,
tidak mengenal manusia siapapun. Silakan mereka mengetahui pidato saya, mendengar dan membahas atau mengkaji tentang bicara-bicara saya. Saya bertanggung jawab permasalahan grantor of the trust Liechtenstein. Saya berkedudukan sebagai trustee Guaranti Internasional saat ini. Saya juga sebagai eksekutor, saya juga sebagai ex officio, tetapi yang menjadi eksekutor, ex officio dan pelaksanaan itu adalah namanya selaku Internasional Federation. Hanya yang bertanggung jawab menjadi selaku adalah saya saat ini. Ketika saya meninggal, ada gantinya nanti. Begitu juga bapak-bapak. Jadi kita memiliki tagihan secara keuangan ini dari semua negara. Ada datanya di ASBLP 30/2012 dan juga mengenai permasalahan lisensi mata uang rupiah itu juga ada di saya dan sistemnya juga ada di saya. Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak bisa sembunyi dari permasalahan ini. Seluruh aparat penegak hukum nasional maupun internasional tentunya bisa mengaudit permasalahan hukum yang saya tanggung jawabkan saat ini. Dan orang-orang Selako harus berjiwa-jiwa pemimpin dan pemikirannya harus sama dengan saya. Kenapa saya selalu menulis? Kenapa saya banyak pidato di YouTube, di media? Saya ingin seluruh orang-orang Selako itu harus menguasai permasalahan. Jangan pernah